Kita tidak pernah memilah-milah di tubuh kita Bapak Ibu sekalian, oh ini vitamin A-nya, vitamin B-nya, vitamin D-nya. Gak pernah kita pilih. Dia masuk di dalam tubuh kita ini seperti satu perusahaan besar. Ini saya sering sampaikan di pengajian, saya ulang-ulangi karena memang saya dapat pelajaran besar dari sebuah dokumenter dulu, ada sebuah cuplikan ilmiah menggambarkan bagaimana tubuh manusia seperti sebuah pabrik yang sangat besar, terdiri dari ribuan lift dan juga staf-staf pegawai di pabrik itu, yang begitu makanan atau minuman masuk, mau panas, mau dingin, mau manis, mau asam, semuanya langsung disortir dan sudah ada yang pilah. Yang ini vitamin, yang ini nutrisi, yang ini ya racun atau ini berbahaya. Dan yang tidak dibutuhkan ampas dibuang, ditaruh di tempatnya, bisa kemudian kita mules lalu dibuang. Ini sebuah sistem yang luar biasa gitu. Raksasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat sistem raksasa ini untuk membuat kita bisa sangat mudah untuk melalui banyak hal. Bayangkan kalau kita harus sortir Bapak Ibu sekalian, oksigen yang kita hirup setiap detik ini, itu mana bakterinya harus kita pilah dulu, baru kita hirup yang segarnya saja misal. Tapi Allah SWT buat perangkat, ada bulu-bulu hidung kita, ada penyortir, ada saringan di paru-paru kita sehingga betul-betul tersaring yang luar biasa, yang terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Begitu juga dengan mata kita bisa melihat, seketika kita bisa bedain ini terang atau ini gelap. Telinga kita bisa bedain seketika ini intonasi suara keras atau lembut. Ya, tadi hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika, lidah kita bisa bedain rasa seketika. Tangan kita bisa membedakan ini lembut atau halus atau panas atau dingin seketika, dan seterusnya lah. Terlalu banyak nikmat yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat besarnya nikmat Allah itu. Jadi memang kita ini memilih dan menikmati. Sudah, kenapa harus tidak mensyukuri nikmat tersebut ya? Jadi jangan sampai karena melimpahnya jadi kita lupa syukur ya. Allahu Rabbi والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan termasuk nikmat yang sangat besar karena Allah masih berikan kita satu hari lagi umur yang harusnya kita maksimalkan dalam mengerjakan dan melaksanakan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kekalkan dalam surah Adz-Dzariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Kalau hari-hari sebelumnya hidup kita sudah penuh dengan ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu sudah mengisi dengan perintah-perintah agama baik yang wajib ataupun sunnah, maka hari ini tinggal kita tambahkan dan kita tingkatkan kualitasnya. Kalau esok lagi Allah kasih umur, demikian juga sampai nanti ajal kita datang. Dan kalau di masa lalu kita mungkin berisikan pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian, maka tentu kita perbaikin dan kita berusaha untuk bertaubat sebelum menyesal karena sudah datang ajal. Ini nikmat yang sangat besar yang harus dijaga. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memberikan atau memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita, amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Musyaiqi dan ditulis atau diberikan kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Kita sudah membahas sampai ke faktor ke-8 pada kesempatan yang lalu, tentang masalah bagaimana kita menolak siksa Allah Subhanahu wa taala atau kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sempat membahas takut dari azab itu sendiri, memunculkan rasa khawatir akan hukuman-hukuman yang ada. Memang secara umum Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan kita rasa takut, seperti misalnya orang kalau baru mau mencuri, mau berzina, mau menipu, mau apa saja,
Yang paling pertama Allah datangkan dalam diri setiap orang di antara kita rasa takut, rasa khawatir. Bagaimana kalau seandainya ini mendatangkan efek jerah atau akan mendatangkan sesuatu yang kita tidak senangi. Seperti misalnya terbongkarnya kesalahan kita itu atau dihukumnya kita secara dunia. Seperti misalnya dengan penjara atau yang lainnya. Atau memang lebih berat daripada itu secara ukhrawiyah, akhirat. Seperti misalnya seseorang disiksa di kuburnya, kemudian disiksa di neraka, maka itu satu poin yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu rasakan dalam hati ada perasaan takut akan melakukan dosa, maka itu bagian daripada yang bisa menolak siksa sendiri. Kita sudah panjang lebar jelaskan beberapa lembar ya, dari poin itu dari halaman 78 sampai 86 pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita akan masuk insya Allah, maaf di poin terakhir juga saya ingatkan yang lalu, tidak boleh seorang muslim itu merasa aman dari siksa Allah ya. Jadi tidak boleh kita merasa, oh ya nggak apa-apa deh, saya juga tidak dihukum kok misalnya, dan terus dia melakukan pelanggaran. Ini pemahaman harus diluruskan. Karena kalau kita membiarkan dalam diri kita syaitan membisikkan itu, maka akan tentu mengganggu ya, karena membuat kita terbiasa untuk terus dengan pelanggaran tersebut, dan sesuatu yang sudah dijadikan kebiasaan itu menjadi hal yang biasa bagi kita, tidak lagi sesuatu yang berat. Ya, seperti misalnya orang kalau sekali bohong ada rasa takutnya sebenarnya, tapi kalau dia biarkan terus menerus maka akan menjadi sebuah pola hidup dia, dan akhirnya dia tidak takut lagi dengan hukuman yang akan datang pada perbuatan dosa tersebut. Padahal bisa saja permasalahan yang dia hadapi selama ini dalam hidupnya justru bersumber dari dosa tadi. Baik, kita akan masuk insya Allah ke faktor ke-9 yang bisa menolak siksa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mensyukuri nikmat. Dan ini bab yang sangat agung sekali untuk dibahas. Tentu mungkin kita kalau begitu baca judulnya, oh iya syukur nikmat saya sudah tahu, misalnya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi permasalahannya terlalu banyak orang di antara kita yang menyepelekan masalah ini, bahkan tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Tiap hari Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita makanan, minuman, oksigen, air. Apakah per item itu sudah kita syukuri? Padahal sebenarnya perintah dalam agama harusnya semua yang Allah berikan sebagai nikmat kita syukuri. Karena kalau kita tidak syukuri, tidak berterima kasih pada Allah, maka dianggap kita kufur nikmat. Maka kita dianggap kufur nikmat. Dan pada kesempatan ini kita akan lebih panjang lebar membahas tentang masalah bagaimana sebenarnya syukur itu. Ada hal-hal bahkan ya kadang-kadang yang itu merupakan hal yang tidak disukai oleh manusia, tapi sebuah nikmat yang besar. Saya pernah singgung ini di beberapa pertemuan kita yang lalu, tapi sekarang saya ingatkan kembali. Misal rasa lapar yang kita rasakan setiap harinya. Kalau ada orang ditanya, apakah Anda ingin lapar? Maka dia akan jawab tentu tidak. Karena bagi manusia lapar itu tidak nyaman. Begitu juga dengan haus misalnya. Begitu juga dengan capek misalnya. Begitu juga dengan sakit misalnya. Ya. Atau apa saja dalam bentuk ujian-ujian yang datang. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan kacamata iman, ya, ini adalah sebuah nikmat yang besar. Karena kalau ibu dan bapak tidak lapar, maka mungkin makannya biasa saja. Coba kalau kita lapar, dia akan menjadi sebuah kendaraan atau perangkat terbaik untuk menikmati makanan tersebut. Karena kita jadi tahu nilainya. Kita jadi tahu nilai makanan tersebut. Karena dengan lapar jadi enak makannya. Ya, kadang-kadang mungkin hanya dengan nasi, tempe sama sambal, lahap sekali orang makan kalau lapar. Punya nilai. Tapi kalau kita lagi kenyang, dihidangkan makanan semewah apapun, kita biasa saja. Kan gitu. Begitu juga dengan pada saat kita haus atau dahaga. Kalau kita lagi haus, kita pasti akan pesan secara khusus minta air es misalnya, atau minuman dingin. Dan kita begitu menikmatinya pada saat tenggorokan kita kering tadi, dibasahi oleh minuman yang dingin tadi. Tapi kalau kita lagi tidak haus misalnya, mungkin ditanya, Bapak Ibu mau minum apa? Kita masih punya banyak opsi. Apa ya kira-kira? Karena lagi tidak haus. Begitu juga dengan pada saat kita dari pagi, ya misalnya kita tidur terus. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur misal, ya. Malam hari dalam kondisi dia sudah banyak tidur, disuruh tidur lagi, kira-kira mau tidur nggak Bu? Orang sudah tidak mau tidur. Tapi kalau dari pagi dia beraktivitas, mulai habis subuh dia bekerja, beraktivitas segala macam lah apa yang dia lakukan.
apakah itu pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, aktivitas dia pribadi, sampai malam hari. Dan dia dalam kondisi capek sekali. Kita akan temukan di saat itu, tidur akan punya makna sekali. Orang yang capek, kemudian dia tidur, itu lelap sekali. Dan terasa nikmat luar biasa tidur itu. Nah berarti, perangkat-perangkat yang tadi orang banyak anggap sesuatu yang tidak baik, lapar, haus, capek, sebenarnya semua itu adalah nikmat Allah yang sangat besar. Allah menciptakan itu dengan hikmah luar biasa. Sakit pun itu adalah sebuah perangkat agar manusia mengetahui berapa besarnya nikmat kesehatan itu. Di saat misalnya maaf kita lagi flu, lagi meriang, di depan kita ada orang yang sehat lalu dia teguk minuman dingin. Sirup misalnya, apalah minuman yang segar, kita baru tahu ternyata betapa besar nikmat Allah di saat kita sedang sehat itu. Ya, berapa banyak orang kufur tentang masalah ini. Makanya kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Dua nikmat yang sangat dilalaikan oleh banyak manusia. As-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan juga waktu yang lowong. Jadi bagaimana kita bisa tahu nilainya sehat? Justru pada saat kita sakit. Dan mustahil ada manusia yang tidak sakit. Karena para nabi-nabi pun sakit. Tujuannya agar sakit itu menjadi sebuah kendaraan. Kita jadi tahu nilainya kesehatan. Toh juga apa yang Allah ujikan tadi kayak lapar, kayak haus, kayak capek, kemudian sakit misalnya. Semua itu lebih sedikit waktunya dibandingkan nikmat yang kita nikmati. Contoh misalnya Bapak Ibu lapar. Paling kita rasa lapar sebentar. Begitu kita bisa makan, maka pastikan makan yang sudah kita konsumsi. Kayak tadi misalnya ada Bapak Ibu yang makan, maaf di tempat ini, bisa tadi dia lapar, kemudian dia makan. Saya yakin makan yang tadi ini bisa menahan kelapar dia sampai malam mungkin. Jadi mungkin kita makan sedikit, rasakan lapar sebentar, tapi Allah begitu berikan kita makanan, kita bisa bertahan sekian jam. Ya, bahkan ada orang karena mungkin dia tidak terbiasa makan banyak, mungkin sampai besok pun dia sudah merasa kenyang dengan makan siang misalnya yang cukup ya untuk dia. Contohnya. Begitu juga dengan minum, kita haus nih. Kerongkongan kita atau tenggorokan kita lagi haus. Begitu kita minum satu gelas air dingin aja misalnya. Saya yakin kita bisa bertahan berapa jam ke depan untuk tidak haus lagi. Misal, kita tidur 2-3 jam, 4-5 jam. Kita bisa beraktivitas belasan jam setelahnya. Misal. Begitu juga dengan sakit. Kalau kita lihat hitungan ya, kita jujur menghitung persentase umur kita. Sakit dengan sehat yang lebih banyak mana? Sehat ya. Mungkin dalam 1 tahun kadang-kadang kita nggak sakit. Mungkin tahun kedua kita baru sakit misalnya. Atau berapa bulan kita nggak sakit. Nanti sekian bulan ke depannya baru kita sakit. Misalnya orang 1 tahun 365 hari dia sehat. Tahun kedua Allah uji dengan flu dan demam sepekan saja. Jadi tidak berimbang sebenarnya antara ujian ini dengan apa yang Allah berikan sebagai nikmat. Jadi memang ini sebuah kendaraan agar kita mengetahui besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu Allahu a'lam cara memahami tentang masalah syukur terhadap nikmat ini. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang Allah mudahkan penulis menyusun di sini ya. Di halaman 87 tentang faktor ke-9 yang bisa menolak siksa Allah. Banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, syukur nikmat yang dianugerahkan Allah kepada individu, kelompok dan masyarakat adalah faktor tetap dan kukuhnya nikmat tersebut. Jadi kalau kita bersyukur, minimal mengatakan Alhamdulillah, itulah faktor terbaik yang bisa membuat nikmat yang sedang Bapak Ibu rasakan bertahan. Misalnya habis makan kita bilang Alhamdulillah, habis minum kita bilang Alhamdulillah, bangun tidur Alhamdulillah, seger habis mandi Alhamdulillah, misal sehat Alhamdulillah, apa saja kita mengatakan Alhamdulillah. Itu adalah faktor utama yang bisa membuat nikmat tersebut bertahan. Adapun tidak mensyukuri nikmat, maka itu biasanya membawa petaka-petaka, baik khusus maupun umum. Khusus itu maksudnya misalnya Bapak Ibu makan tidak bersyukur, maka secara khusus makanan itu akan hilang kenikmatannya. Contoh, atau secara umum, kadang-kadang dengan kita memungkiri nikmat yang sedang ada, secara umum banyak sekali nikmat-nikmat yang hilang. Nah seperti itu gambarannya. Makanya kalau kita kembali kepada sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW,
Dalam riwayat yang sahih dikatakan beliau kalau sedang ada nikmat melimpah, tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau ada ujian, lagi ada ujian berat pun datang, Nabi SAW masih mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Karena beliau tetap bersangka baik dengan Allah, ujian ini pun datang demi untuk kebaikannya. Saya kasih contoh supaya lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pencuri yang kebetulan ditangkap di tengah-tengah masyarakat lalu digebukin, bahkan sampai mati pun misal, tetap itu adalah nikmat Allah pada dia. Kok bisa maling ditangkap, digebukin sampai mati dianggap nikmat? Iya. Karena pastikan si maling ini bukan pertama kali dia mencuri. Umumnya kata para ulama, orang kalau pertama kali berbuat dosa itu Allah masih tutupin kesalahan dia. Pertama kali dia melihat yang haram, pertama kali dia mengucapkan haram, pertama kali tangannya menjamah yang haram, kemaluannya, kakinya melangkah yang haram ke tempat haram, ini semua masih Allah tutupin. Tapi kadang-kadang ada manusia tidak, dia terus mau ulangin. Dia ulangin. Pertama kali orang mencuri itu biasanya dia selamat. Nanti yang kedua, yang ketiga ada peringatan. Ada yang lihat tapi dia masih lolos. Ya, begitulah seterusnya. Ada yang dia ambil, kemudian dia gagal misalnya. Puncaknya karena tidak mau berhenti, maka Allah datangkan orang untuk memberhentikan dia. Digebukin sampai mati. Loh kok bisa sampai mati dianggap nikmat? Iya, karena kalau tidak dilakukan itu, maka orang ini terus dalam dosa pencuriannya. Dan akan lebih berat hukumannya di akhirat nanti. Jadi pemberhentian terhadap sebuah pelanggaran pun, misalnya ada orang dibongkar aibnya karena korupsi, dibongkar aibnya karena ini dan itu misalnya, maka itu pemberhentian pada saat itu. Karena dia akan berhenti dan stop dari kesalahannya. Dan pastikan sebelumnya sudah banyak peringatan-peringatan Allah yang datang, cuma memang dia tidak engahkan. Dia tidak engahkan, ya. Seperti itu gambarannya. Dikatakan oleh penulis selanjutnya, Allah telah menyebutkan dalam kitabnya hukuman yang menimpa tiap-tiap pribadi atas kekafirannya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat ukhrawi maupun duniawi. Ukhrawi itu seperti Bapak Ibu bisa sholat, bisa puasa yang kita panen nanti pahalanya di akhirat. Kalau duniawi perangkat-perangkatnya makan, minum, pakaian, tidur dan segala macam. Allah menyukai syukur nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita tidak samakan Allah dengan manusia ya. Tapi kalau ibu dan bapak mau faham bagaimana besarnya ya kedudukan orang yang berterima kasih. Ibu kalau kasih dan bapak sekalian sesuatu pada orang walaupun kecil. Misal kita pulang umroh cuma bawain sedikit hadiah kecil atau pulang dari luar kota. Kasih kepada keluarga atau kerabat atau tetangga kita misalnya. Walaupun kecil itu nilainya sangat besar di mata orang. Karena pemberian gitu ya. Pemberian beda. Apalagi kalau orang tersebut mengatakan terima kasih ya misal. Itu poin yang luar biasa gitu. Membuat orang merasa senang karena pengorbanan dia dinilai. Tanpa kita samakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jauh lebih harus dimuliakan dibandingkan manusia. Allah ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, anak-anak, apalah harta, pakaian, makanan, minuman, segala macam. Nikmati silakan. Selama 5 huruf halal dan syukuri. Bilang saja Alhamdulillah. Susahnya apa gitu ya. Tapi banyak orang tidak mengucapkan kata-kata itu. Bahkan mungkin dalam sehari, beberapa kali dia diberikan makan dan minum bisa dihitung jari dia mengatakan Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat yang besar. Makanya saya berbagi sebuah tips sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mau makan, Anda sudah tahu harus membaca Bismillah. Karena kata Nabi SAW, semua perkara yang tidak mulai dengan Bismillah maka akan diangkat keberkahannya. Misal. Dan Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, Samillah wa qul biyaminik. Sebutlah nama Allah setiap kali mau makan dan minum dan makanlah dengan dan minumlah dengan tangan kananmu. Maka kita kalau mulai bismillah dapat pahala misalnya. Dan saya sarankan ibu dan bapak mengeluarkan suara walaupun kecil. Hanya kita yang dengar. Bismillah misalnya ya. Saya selalu ingatkan anak-anak di rumah. Bahkan istri saya pun saya ingatkan gitu. Kalau sudah mau masuk suapin makanan, bismillah. Jangan kita anggap diri kita sudah baca padahal sebenarnya belum. Ya. Kata Nabi SAW,
Siapa yang lupa baca bismillah, maka dia harusnya mengucapkan pada saat ingat bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillah di awal dan akhirnya, karena itu akan membuat syaitan memuntahkan makanan yang sudah dicuri olehnya. Kita disuruh baca itu, bismillah. Kemudian kalau selesai bilang alhamdulillah, misal, juga sama, keluarin suara kita, walaupun kecil. Alhamdulillah, misalnya. Ya, kita syukuri nikmat tersebut. Karena kadang-kadang kita pikir kita sudah bersyukur, padahal sebenarnya belum kita ucapkan. Kita enggak ucapkan itu. Sayang sekali. Ya. Sementara banyak sahabat memberikan kepada kita contoh karena inginnya mengejar pahala bismillah dan alhamdulillah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau minum 1 gelas air, maka beliau bisa membaca 10 sampai 11 kali bismillah dan 10 sampai 11 kali alhamdulillah untuk mengejar pahalanya. Setiap minum bismillah, lepas alhamdulillah. Dia minum lagi bismillah, dia lepas lagi alhamdulillah. 1 gelas enggak pernah dihabisin sekaligus. Beliau minum berulang kali. Karena memang ada hadis Nabi SAW, janganlah kalian minum seperti unta. Janganlah kalian minum seperti unta. Yang kalau unta minum itu sekaligus sampai dia merasa dahaganya hilang. Tapi kita manusia disuruh bertahap. Itu contoh saja. Kemudian dikatakan Allah menyukai si syukur nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Di antara nama-nama Allah, N-nya besar. Nama-namanya maksudnya Allah, yaitu Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Yakni yang memberi pahala banyak atas amal yang sedikit. Dalam surah Al-Insan ayat 22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Tentang nanti kalau kita terima balasan amal kita hari kiamat, Allah berfirman, inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Allah itu zat yang paling cepat dan detail dalam menilai syukur kita. Sekecil apapun Bapak Ibu syukuri, itu balasannya besar. Allah tidak akan balas Bapak Ibu sekalian 1 kali syukur dengan mempertahankan 1 kali makan. Ya, Allah tidak pernah balas 1 dibalas dengan 1. Tapi umumnya dibalas berlipat-lipat dari apa yang kita biasa lakukan. Allah itu kalau memberikan rezeki, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah kalau memberikan rezeki kepada seseorang maka tidak ada lagi hitungannya. Oleh karena itu kita tidak perlu berhitung-hitung ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma pada saat mengajarkan kepada perempuan ini bagaimana harusnya seseorang bersedekah di jalan Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah, maka Nabi SAW mengatakan la tuki fayukillahu alaiki. Jangan pernah kau perhitungan di jalan Allah karena nanti Allah juga perhitungan dengan kamu. Kasih saja dan tidak usah lihat siapa penerimanya, tapi kita sedang menilai hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan keluarga, Allah datangkan tetangga, Allah datangkan orang miskin atau orang mampu pun. Pada saat mereka bisa kita bantu, maka transaksi kita sama Allah dan bukan sama orang tersebut. Nah ini poin juga yang harus kita fahami baik-baik dalam masalah syukur itu. Ya, karena syukur ini dianggap sederhana oleh banyak orang, tapi sebenarnya ya dia berefek sangat besar. Selain pahalanya melimpah, juga dia akan menjadi penyebab tadi sudah kita katakan di judul kita menolak siksa Allah SWT. Nanti akan lebih banyak penjelasan di poin-poin setelahnya. Lalu dikatakan di paragraf selanjutnya di halaman 88 Bapak Ibu sekalian, setelah ayat tadi surah Al-Insan ayat 22, D-nya besar kata ganti Allah, mengabarkan bahwa dia telah menyempurnakan nikmatnya, N-nya besar juga kata ganti Allah, atas kita, baik zahir maupun batin. Nabi memerintahkan kita agar memohon kepada Allah pertolongan untuk senantiasa berzikir dan bersyukur kepadanya seusai tiap-tiap solat. Yaitu masing-masing kita mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk selalu menyebut namamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik atau sempurna. Ada footnote nomor 29 di bawah Musnad Imam Ahmad jilid 5 halaman 244. Dasarnya Bapak Ibu sekalian hadis ini adalah Nabi SAW pernah membonceng berdua dengan seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di atas tunggangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh saya benar-benar mencintai kamu karena Allah
Ya, oleh karena itu saya sarankan jangan pernah tinggalkan selepas sholat baca ini. Allahumma inni, ya Allah tolong aku. Ya, karena kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mungkin melakukan ala zikrika, selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur atas nikmatmu, wa husna ibadatik, dan memperindah ibadah untukmu. Lalu para menulis, di mana syukur nikmat adalah faktor bertambahnya kenikmatan, sedangkan kufur nikmat adalah faktor berkurangnya nikmat dan turunnya azab. Jadi pilihannya cuma dua. Bapak ibu syukur bertambah. Bapak ibu kufur berarti dosa. Yang itu. Kita tidak mau mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri orang yang bersyukur Bapak ibu sekalian, setiap kita ketemu, kalau kita tanya gimana kehidupannya, gimana ininya, selalu alhamdulillah. Salah satu ciri orang kufur nikmat, setiap kita ketemu yang ada semuanya kekurangan. Ya suaminya atau istrinya semuanya kekurangannya disebut, ya pembantunya, ya kendaraannya, ya cuaca, ya apa saja. Semuanya bagi dia itu adalah kurang. Sehingga tidak ada yang disyukuri. Semuanya kurang. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis beliau, kalau mau bersyukur supaya nikmat itu bertambah dan akhirnya kita tidak kufur yang bisa datangkan azab, lihatlah orang yang di bawah kita. Selalu itu. Bapak ibu duduk sejenak di rumah, lagi santai, renungi baik-baik. Dan coba perhatikan betapa banyak orang yang masih punya cacat fisik misalnya. Di mana kita tidak. Matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu misalnya, tangannya patah, apalah ya. Atau mungkin dia stroke ya. Atau mungkin dia meninggal lebih muda daripada kita. Atau mungkin keadaan ekonominya kurang. Mungkin keadaan rumah tangganya lebih kurang dari kita. Dan seterusnya ya. Dan kita jangan melihat justru orang yang di atas kita. Lihat orang yang di atas ini seperti Bapak Ibu selalu melihat mobilnya orang yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus. Sehingga kita kufur, kita memperkecil nikmat itu. Dan ulama menganjurkan setiap muslim agar memperbesar nikmat Allah. Walaupun itu kecil. Contoh misalnya kita bisa memasukkan sesuap makanan aja ke mulut, kita besarkan nikmat itu. Alhamdulillah. Lisan saya masih bisa membedakan rasa manis dan asin seketika. Makanan itu masih bisa dinikmati dan masih bisa melewati tenggorokan dan tenggorokannya tidak sedang bengkak misalnya. Kita kalau masih mau nambah pengen masih bisa nambah misalnya. Masih ada uang bisa membelinya dan segala macam hal rentetan dari satu nikmat itu banyak sekali. Maaf Bu ya dan Bapak sekalian saya kasih contoh yang lain. Kita bisa buang air besar, buang air kecil sebuah nikmat yang tidak terhingga. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa itu. Kita nggak tahu kapan kita harus buang air besar, buang air kecil, dan kapan kita harus berhenti. Itu sebuah nikmat yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang. Kalau kita tidak tahu, maaf kapan kita mules, maka kita mungkin bisa sembarangan buang air di jalanan, ya. Dan itu memalukan dan memilukan tentunya. Tapi Allah berikan nikmat rasa itu juga sebuah nikmat yang mungkin banyak manusia pungkiri. Begitu juga dengan selesainya. Kita bayangkan kalau kita tidak tahu kapan kita harus selesai, mungkin kita akan duduk berjam-jam di WC. Begitu juga dengan rasa lapar, kita tahu kapan kita makan dan ada rasa setelahnya, oh cukup udah gak bisa lagi lebih dari ini. Itu juga sendiri nikmat yang besar yang harusnya kita syukuri. Kita bisa membedakan hal tersebut. Hidung kita ini Allah ciptakan perangkatnya dengan urat-urat sarafnya bisa bedain wangi dan busuk seketika. Bagaimana kalau pas Allah uji dengan hidungnya kesumbat, flu, gak bisa bedain. Ya. Tidak bisa tahu ini bau atau tidak bau misalnya. Contoh. Dan seterusnya. Lisannya masih bisa membedain asam, manis, gurih dan segala macam seketika. Bagaimana kalau tidak bisa misalnya. Semua itu kita harus jadikan sebagai perangkat kita untuk bersyukur kepada Allah. Intinya kita besarkan nikmat yang sedang ada. Ya. Kalau perlu ibu dan bapak duduk sejenak. Lihat posisi kamarnya di rumah. Fasilitas yang ada di kamar. AC-nya, ranjangnya, segala macam pakaian di lemari yang ada. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu nilai-nilai dari pembeliannya. Lalu syukuri. Alhamdulillah. Engkau telah berikan ini ya Allah. Itu akan menjadi kata kunci bertambahnya nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita sebaliknya nganggap remeh, sudahlah ini baju sudah lama. Ini rumah saya sudah sekian tahun saya tinggali. Dan seterusnya. Akhirnya kita kufur nikmat. Dan ini hanya mendatangkan dosa. Bahkan bisa mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau, kalau anda bersyukur, anda akan dapat tambahan. Kalau anda kufur, justru tidak menilai nikmat itu, maka bisa datang siksa Allah.
Kata beliau, mari kita sebutkan dalam kesempatan ini ayat-ayat dan hadis-hadis tentang syukur. Yang pertama, syukur nikmat adalah faktor bertambahnya kenikmatan. Dan sebaliknya, kufurnya akan mendatangkan siksaan. Itu Allah gabungkan di dalam surah Ibrahim ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku atau kufur, maka pasti azabku sangat berat. Allah bisa angkat kesehatan itu, Allah bisa angkat kenikmatan makan itu, Allah bisa angkat kenikmatan istirahat itu, kenikmatan rumah tangga itu, kenikmatan punya keturunan, dan seterusnya. Allah bisa angkat seketika, sebagaimana Allah bisa memberikan juga seketika nikmat tersebut. Ayat ini ayat yang paling agung dibahas oleh para ulama tentang masalah syukur. Ya, jelas Allah berjanji. Kalau Bapak Ibu sedang interaksi dengan seseorang, tokoh masyarakat terpercaya misalnya, dia bilang, kalau kamu berterima kasih padaku, aku akan naikkan jabatanmu. Aku akan berikan ini dan itu misalnya. Saya yakin kita akan berlumba-lumba untuk mengucapkan terima kasih. Contoh yang lain, kalau ada seorang guru di sekolah, Bapak Ibu sekalian, dia bilang sama murid-muridnya, siapa yang setiap ketemu saya bilang terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, saya akan tambah nilainya. Kira-kira seperti apa nanti murid-muridnya? Mereka setiap ketemu pasti berterima kasih. Kan gitu. Kalau seorang pimpinan atau pemilik perusahaan mengatakan pada bawahannya, siapa yang setiap kali masuk kantor lihat saya bilang terima kasih, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Saya yakin mereka akan berlumba-lumba. Itu manusia bisa ingkari janji. Kalau Allah tidak akan ingkari janji. Allah kekalkan dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Tinggal nikmatin dan bersyukur. Masalahnya apa? Kita tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang paling agung tadi saya bilang, kena menggabungkan dua-duanya. Bapak Ibu bersyukur ditambah, kalau kufur disiksa. Kan gitu. Karena di situ dikatakan, dan kalau kufur maka azabku sangat pedih. Yang kedua, dia Allah memerintahkan kepada para rasulnya dan orang-orang mukmin agar bersyukur. Sedangkan Allah tidak memerintahkan kecuali kewajiban yang penting saja. Jadi berarti karena Allah perintahkan untuk bersyukur, berarti dia adalah sebuah kewajiban. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Al-ayah. Ini ada lanjutan ayatnya, tapi ini saksi bahasan sampai situ. Diangkat oleh penulis, Allah berfirman, wahai para rasul, utusannya Allah saja diperintahkan ya, makanlah dari makanan yang baik-baik. Boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh bekerja, boleh apa saja. Silakan, selama yang dibolehkan. Kata Allah, dan kerjakanlah kebajikan. Maksudnya di sini adalah, kerjakan kebajikan, kata sebagian ulama adalah, balas nikmat itu justru dengan patuh kepada Allah. Itu tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia Allah memerintahkan kepada kaum beriman pada umumnya agar bersyukur. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 172. Ya ayuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Silakan nikmati makan, silakan nikmati minum selama halal, dan tinggal syukuri. Itu saja. Dan pernah saya sampaikan sebuah poin singgungan supaya bisa difahami, ya, dan ini saya ulangi lagi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia, Bapak Ibu sekalian, hanya disuruh memilih dan menikmati. Tidak lebih daripada itu. Kita tidak disuruh ngurus apapun lebih daripada itu. Contoh misalnya, kita makan nih. Bapak Ibu lapar, terus kita tinggal pilih makanannya, terus kita nikmati. Ya, gitu. Kita kunyah, kita gigit, oh iya manis ya, oh iya asam ya, oh iya gurih ya. Setelah itu, kalau lewat ukuran sepertiga jari kita ini saja, ke tenggorokan, apa andil kita di makanan tersebut? Kita tidak pernah memilah-milah di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, oh ini vitamin A-nya, vitamin B-nya, vitamin D-nya. Gak pernah kita pilih. Dia masuk di dalam tubuh kita ini seperti satu perusahaan besar. Ini saya sering sampaikan di pengajian, saya ulang-ulangi karena memang saya dapat pelajaran besar dari sebuah dokumenter dulu, ada sebuah cuplikan.
ilmiah menggambarkan bagaimana tubuh manusia seperti sebuah pabrik yang sangat besar, terdiri dari ribuan lift dan juga staf-staf pegawai di pabrik itu, yang begitu makanan atau minuman masuk, mau panas, mau dingin, mau manis, mau asam, semuanya langsung disortir dan sudah ada yang pilah. Yang ini vitamin, yang ini nutrisi, yang ini ya racun atau ini berbahaya. Dan yang tidak dibutuhkan ampas dibuang, ditaruh di tempatnya, bisa kemudian kita mules lalu dibuang. Ini sebuah sistem yang luar biasa gitu. Raksasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat sistem raksasa ini untuk membuat kita bisa sangat mudah untuk melalui banyak hal. Bayangkan kalau kita harus sortir Bapak Ibu sekalian, oksigen yang kita hirup setiap detik ini, itu mana bakterinya harus kita pilah dulu, baru kita hirup yang segarnya saja misal. Tapi Allah SWT buat perangkat, ada bulu-bulu hidung kita, ada penyortir, ada saringan di paru-paru kita, sehingga betul-betul tersaring yang luar biasa, yang terlalu banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Begitu juga dengan mata kita bisa melihat, seketika kita bisa bedain ini terang atau ini gelap. Telinga kita bisa bedain seketika, ini intonasi suara keras atau lembut. Ya, tadi hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika, lidah kita bisa bedain rasa seketika, tangan kita bisa membedakan ini lembut atau halus atau panas atau dingin seketika, dan seterusnya lah. Terlalu banyak nikmat yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat besarnya nikmat Allah itu. Jadi memang kita ini memilih dan menikmati. Sudah, kenapa harus tidak mensyukuri nikmat tersebut ya? Jadi jangan sampai karena melimpahnya jadi kita lupa syukur ya. Yang ketiga yang perlu direnungi tentang masalah dalil syukur ini, kalau tidak salah di buku kita ini disebutkan sampai 10 ya dalil berhubungan dengan masalah syukur itu sendiri. Yang ketiga, dia Allah menamakan para nabi, rasul dan para hambanya yang beriman dengan asyakirin atau orang-orang yang bersyukur. Seperti misalnya Allah memuji Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Allah pilih dia menjadi nabi dan kenapa Allah selamatkan dari kaumnya yang begitu jahat dengan dia? Itu karena dia banyak bersyukur. Karena dia banyak bersyukur. Berarti judul kita kalau kita bersyukur itu betul-betul bisa menolak azab seperti di buku kita ini, betul-betul luar biasa itu. Diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Sebenarnya terjemahan ayat kalau lengkap seperti yang ditulis bahasa Arabnya, keturunan-keturunan yang kami bawa di kapal bersama Nuh, ya. Lalu kata Allah, sungguhnya dia Allah, kami selamatkan, kami pilih karena dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Yang banyak bersyukur. Sedikit saya kasih gambaran Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, berdakwah sekitar 950 tahun di kaumnya. Dan yang didakwahi satu generasi. Ya, umur umat sebelum kita memang lebih panjang daripada kita ya. Setiap hari didakwahi, setiap hari diingatkan, tidak pernah mau mendengar. Dan Nabi Nuh alaihissalam tetap sebagai bentuk tugas dari Allah SWT, beliau menjalankan amanah tersebut. Sampai pada puncaknya, Allah perintahkan, dia sudah berdoa sama Allah, ya Allah apalagi harus saya lakukan? Siang, pagi, siang, sore, malam, setiap hari saya dakwahi. Yang uniknya, tetangga bantal beliau, istrinya, dan juga anaknya sendiri, Kanaan, tidak mau beriman. Bahkan tenggelam bersama dengan kaumnya, gitu kan. Akhirnya beliau mengeluh sama Allah SWT. Allah suruh buat kapal. Ya, dibuatlah kapal tersebut. Nah, kaum Nabi Nuh pada saat itu berada di daratan dan jauh sekali dari lautan. Maka setiap kali lewat kaumnya yang kufur, mereka olok-olok Nabi Nuh dan kaumnya. Mau dibawa kemana kapal ini, hai Nuh? Nggak ada air di sini. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, Allah perintahkan, sebagaimana kalian olok-olok kami sekarang, kami akan olok-olok kalian nanti. Dengan terus bersabar, terus bersyukur terhadap nikmat Allah sampai kapal itu jadi. Lalu waktu sudah jadi, kaumnya Nabi Nuh berbuat sesuatu yang buruk sekali. Mohon maaf, itu kisahnya begitu. Mereka setiap kali mau buang air besar, buang air kecil, datang ke kapal Nabi Nuh. Sehingga kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran manusia. Karena mengolok-olok gitu. Nabi Nuh alaihissalam bersabar saja, dia terima itu. Lalu kemudian dia serahkan kepada Allah SWT. Pada saat hari sudah Allah dekat akan perintahkan Nabi Nuh naik dengan orang beriman dan juga setiap hewan berpasang-pasangan ke kapal.
Allah timpahkan orang-orang yang kafir penyakit kulit. Itu di luar jangkauan akal mereka. Semua yang kafir kena penyakit kulit. Mereka coba berobat dengan segala macam obat, tidak bisa sembuh. Sampai ada satu orang di antara mereka, maaf, lagi buang hajat di kapal Nabi Nuh, kepleset jatuh di kotoran mereka sendiri. Di kumpulan kotorannya yang penuh di kapal. Begitu dia keluar, penyakit kulitnya sembuh. Orang yang kafir ini sembuh. Dia begitu pulang di kaumnya bilang, kamu dari mana berobat? Kok bisa sembuh? Karena satu negeri semua kena penyakit yang sama. Dia cerita, saya jatuh di kapal tadi, kena kotoran itu. Maka mereka datang, mereka bersihkan kotoran mereka sendiri. Mereka bersihkan kotoran mereka sendiri. Sampai tidak tertinggal secuil pun dari kotoran tersebut, Allah sesuaikan dengan penyakit yang ada. Sehingga akhirnya sembuh penyakit mereka dari situ. Setelah kapal itu bersih sekali, karena mereka butuh kotoran mereka sendiri, gitu kan? Akhirnya barulah Allah SWT perintahkan Nabi Nuh untuk naik bersama dengan kaumnya yang beriman, gitu ya. Ini semua karena rasa syukurnya kepada Allah SWT, Allah selamatkan dia dari kejahatan orang-orang, gitu ya. Yang keempat, pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang bersyukur. Dari tadi Nabi Nuh yang bersyukur, sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersyukur. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat jadikan tauladan. Jadi kalau mau belajar, bisa belajar dari sejarah juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam. Sifatnya dia sangat patuh kepada Allah dan hanif. Hanif itu lurus, tidak pernah bengkok-bengkok dalam keyakinannya. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah. Dia banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Karena dia banyak bersyukur, Allah tunjuki dia ke jalan keselamatan. Jadi ciri justru nabi-nabi ini selamat dan dipilih sebagai nabi karena mereka banyak bersyukur. Karena mereka banyak bersyukur. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, banyak dari para rasulnya, N-nya besar kata ganti Allah, dan para hambanya yang beriman memohon pertolongan agar diberi kekuatan untuk bersyukur. Di antaranya ini terutama yang sudah sampai 40 tahun. Doa ini jangan ditinggal. Karena ayat ini mengajarkan kita untuk dibaca terutama di saat 40 tahun. Karena kalau 40 tahun itu berarti menandakan sudah 40 tahun nikmat Allah kita nikmati. Kan umur kita yang sebenarnya itu yang sudah berlalu ya. Itu umur kita sebenarnya. Misalnya ada di sini yang hadir 40 atau 50 atau 60 tahun pun umurnya. Berarti itulah umur kita yang sebenarnya sudah kita nikmati. Kedepannya kita nggak tahu nih. Berapa detik, berapa hari kita nggak pernah tahu. Kalau kita sudah 40 tahun berarti kalau sama itu 40 tahun ke depan 80 tahun. Allahu a'lam. Kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka dianjurkan sekali untuk membaca doa ini. Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 19 ya. Rabbi, ini tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Maksudnya berikan aku kesempatan tidak lalai untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan terhadap nikmatmu kepadaku. Dan juga yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku atau ibu bapakku. Dan agar aku dengan syukur itu bisa mengerjakan amal saleh yang engkau ridhoi. Amal saleh yang engkau ridhoi. Saya akan coba cek sekarang di sini soalnya di buku kita tidak ditulis, ada ayat yang lain. Untuk bersyukur di umur 40 tahun ya. Ini tentu bersyukur setiap saat, tapi yang membaca doa ini terutama yang 40 tahun ya, itu jangan sampai luput. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Di surah nomor 46 ya, ayat 15. Ini coba direnungi baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini kalau kita harusnya bersyukur kepadanya ya. Di ayat 15 sudah dibuka ya, Al-Ahqaf. Surah nomor 46 ayat 15. Saya bacakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمل وفصال 30 شهرا حتى إذا بلغ أشد وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ya, sebelum saya baca ayatnya di surah An-Naml tadi sebelumnya ya, surah nomor 29 ayat 19 tadi yang di buku kita itu tentang doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini itu Nabi Sulaiman bersyukur. Di sini yang Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 15 ini untuk kita, perintah Allah SWT untuk kita orang-orang yang beriman. Kami perintahkan kepada manusia, terjemahnya, ya, supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ini nggak perlu dijelaskan, tentunya kita sudah tahu sama-sama ya. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sudah mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah ini doanya, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau karuniakan untuk berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Maksudnya di sini bisa bermakna karena ibu bapakku telah membesarkanku, ya, telah memberikan aku kesempatan untuk sekolah, untuk apalah segala macam itu ya. Dan juga aku bisa berbuat amal saleh yang engkau ridhoi. Lalu dia bilang juga di doanya, dan berilah, dikatakan dan berilah kebaikan kepadaku untuk memberi kebaikan kepada anak cucuku. Atau terjemahan lebih tepatnya, aslih li dzurriyyati, perbaiki keturunanku. Jadikan mereka orang-orang yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi di sini kalau kita lihat perbedaannya antara surah An-Naml di buku kita, surah nomor 29 ayat 19, doa Nabi Sulaiman hanya sampai di wa an a'mala salihan tardah, dan aku berbuat amal soleh yang engkau ridhoi. Tapi kalau di Al-Ahqaf ayat 4, surah nomor 46 ayat 15 ditambah wa aslih li fi dzurriyyati, dan tolong perbaiki keturunanku. Ya, berarti di sini kalau kita umumnya kalau kita sudah 40 tahun, anak-anak itu berarti umurnya juga sudah lebih besar, bukan lagi bayi ya, biasanya begitu umumnya. Maka kita minta agar diperbaiki keadaan mereka supaya mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga sarankan Bapak Ibu sekalian di dalam doa usahakan salah satu yang Bapak Ibu mohon, minta agar jangan sampai keturunan kita terjerumus di dosa yang pernah kita terjerumus. Ya. Jadi kita jadikan doa, ya Allah jangan sampai ya, keturunanku terjerumus dalam dosa yang pernah hamba-Mu lakukan. Apa saja yang pernah kita lakukan, supaya mereka justru menjadi lebih baik dari kita. Dan kita menutupi kesalahan kita itu justru dengan meminta agar Allah perbaiki keturunan kita. Karena kita tidak bisa, kalau hanya kemampuan kita yang kita andalkan tidak akan mampu memperbaiki dan menjaga, juga mengawasi anak-anak. Tapi doa memohon kepada penciptanya anak-anak itu jauh lebih mampu untuk menjaga mereka tentunya ya. Jadi kita minta agar Allah memperbaiki keturunan kita. Sesungguhnya aku telah bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ini kalau yang pegang bukunya bisa ditambahkan di situ, ditulis Bapak Ibu sekalian ya. Di poin ke-6 selain surah An-Naml ayat 19 ditulis di sebelahnya juga baca Al-Ahqaf dalam kurung surah nomor 46.2 ayat 15 gitu ya. Kemudian poin ke-6, syukur itu diiringkan dengan amal-amal saleh. Seseorang tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kecuali dengan amal. Nah, saya mau kasih gambaran Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Bapak Ibu sedang mengajukan sesuatu kepada atasan di perusahaan, ini maaf saya bukan katakan Bapak Ibu seorang pegawai, saya mau kasih contoh. Kalau kita bekerja satu perusahaan, kita ingin minta ditambah fasilitas, bertambah payroll, bertambah bonus, naik jabatan, apa saja. Lalu kita ngajukan sebuah surat permohonan kepada atasan kita. Kira-kira agar surat itu diterima dan diberikan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan selama masa kita menunggu surat itu diberikan jawabannya? Apakah kita akan menjadi pegawai yang berprestasi atau kita menjadi pegawai yang ugal-ugalan? Kita harus datang lebih tepat, kita harus pekerjaan lebih bagus, tunjukkan yang terbaik supaya itu goal gitu ya.
Tapi kalau kita datang telat, ya kita malah pekerjaan tidak selesai, gimana caranya? Nah banyak orang tidak paham poin ini. Dia minta sama Allah, minta kasih ini, minta kasih itu, tapi dia nggak tunjukin sama Allah kebaikan dia. Gimana caranya? Dia masih malas sholat, ya, masih malas puasa, masih lalai zikirnya, masih nggak pernah baca Quran, terus minta sama Allah gimana poinnya? Kan gitu. Itu poin yang mesti difahami Bapak Ibu sekalian. Jadi kita minta sesuatu supaya ditambah selain bersyukur, kita tunjukkan juga yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimasukkan di poin ke-6. Allah berfirman dalam surah Saba, ini surah nomor 34 ya, ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Bekerjalah untuk bersyukur, ya. Saya ingin berbagi sebuah poin juga penting Bu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau sampai pada level terbaik dalam ibadah kepada Allah, kerjakan bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi sebagai rasa syukur. Jadi Bapak Ibu bukan lagi sedekah itu karena mau kejar supaya diganti sama Allah rezeki lebih. Bukan lagi sholat malam hanya sekedar supaya doanya diijabah. Bukan lagi hanya pergi haji dan umroh supaya dosanya dimaafkan. Bukan itu lagi yang dikejar. Tapi yang dikejar justru bagaimana menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah berikan kita umur, kesempatan, harta. Maka kita jalankan ketaatan. Inilah makna daripada jawaban Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Aisyah lihat Nabi setiap malam sholat malam dan sampai saking lamanya berdiri sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Anda lakukan ini? Sementara dosa Anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan. Apakah Nabi bilang supaya saya dapat keutamaan sholat malam? Bukan. Nabi bilang, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi levelnya sudah bukan lagi ngejar balasannya, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa mohon kepada Allah diberikan kesempatan ini, kita tidak akan malas lalai mengerjakan ibadah karena kita merasa saya harus balas nih, ya. Bahkan kepekaan muncul, ya, setiap kali kita makan, kita berbagi makanan pada orang, setiap kali punya pakaian, kita berbagi pakaian pada orang sebagai rasa syukur, itu luar biasa. Itu hanya muncul kalau orang memang mengerjakan ibadah sebagai rasa syukur. Kenapa kita kadang-kadang sampai 10 kali kita sudah makan, 1 kali pun kita belum berbagi pada orang lain. Karena kita tidak menganggap itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang lain, coba Bapak Ibu kalau ingin balasan maksimal nih dari Allah Subhanahu wa taala, coba keluarkan senilai dengan apa yang kita nikmati. Contoh, Bapak Ibu masuk ke satu restoran, makan enak nih. Anggap satu porsi misalnya 100.000, contoh. Rumah makan Padang kita makan, udah ada lauknya segala macam, 100.000 rupiah. Udah makan kenyang nih, coba beli porsi yang sama kasih tukang parkir misalnya. Contoh, gitu. Coba berbagi di jalan Allah sebagai rasa syukur senilai apa yang kita nikmati. Coba lihat nanti setelah itu bagaimana efeknya. Luar biasa efek daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah memudahkan buat kita cuma bilang alhamdulillah sudah dapat balasan. Tapi kalau kita balas dengan cara seperti ini karena rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan aku nikmat makannya, aku mau kasih orang lain juga coba. Kita beli baju yang sama kita bagikan kepada orang. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah tahu belum hadisnya. Kata Nabi SAW tentang masalah pembantu, ya. Apa kata Nabi SAW? Di masa dulu ada perbudakan, ya. Maka berikanlah makan apa yang kalian makan, berikanlah pakaian apa yang kalian kenakan. Itu berat sekali kalau orang tidak biasa bersyukur. Gimana caranya? Piring yang sama, porsi yang sama, jenis makanan sama dikasih ke pembantunya. Bahkan apa kata Nabi SAW? Kalau pembantu kalian membawakan untuk kalian makanan, ajaklah duduk makan bersama atau bagikan untuknya porsi. Karena dia sudah menikmati, dia sudah cium baunya, dia sudah lihat makanan itu. Sebagai tanda syukur kepada Allah, berikan porsi dan kualitas yang sama, bukan bekas gitu, ya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal sangat kaya raya, keberkahan dalam bisnisnya luar biasa, sampai nggak pernah berkurang hartanya gitu ya. Itu salah satu cirinya, dia setiap hari dia hitung hartanya, kemudian dia lihat ini yang dia harus syukur yang mana. Dia pakai kebutuhan rumahnya, oh ternyata dia punya pengeluaran sekian. Dia coba sedekah senilai itu.
Sampai-sampai setiap hari dia ke pasar budak di Madinah. Waktu itu ada pasar perbudakan. Dia bisa dari nilai kebutuhan dia yang dia pakai, ternyata dia bisa bebasin 36 budak. Tiap hari dia beli 36 orang. Dia pakai kebutuhan dia, ternyata uang yang dia pakai ini untuk dia senilai ini. Dia kasih budak, dibebasin, dia beli baju, apa yang dia pakai hari itu dia beli baju buat 36 budaknya, dikasih semuanya, baru dibebasin. Itu kan luar biasa. Mabuk ya, saya cuma mengingatkan. Berapa banyak seorang muslimah tidak bahkan berpikir nyiapin mukena buat pembantunya. Ataupun kalau disiapin mukena yang sudah bekas, yang sudah kotor, atau sejadah yang biasa saja. Kenapa nggak kasih yang nyaman buat orang misalnya? Kenapa nggak kamarnya juga dibuat nyaman misalnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah? Toh juga ukuran kamar dia tidak sebesar kita misalnya, contoh. Dan seterusnya lah ya. Kenapa harus kita menunjukkan kehinaan kepada orang lain, menunjukkan mereka berbeda dengan kita sementara memang keadaannya saja. Saya kadang-kadang kalau nasihatin istri saya, kalau beli apa-apa, ada makanan, bagi dulu. Yang paling pertama bagi buah-buahan, makanan, keluarin dulu buat orang-orang yang bantu kita di rumah. Justru kita coba ambil yang sisanya. Toh kita juga bukan makan bekas mereka. Yang makanan itu anggur beli 2 kilo dibagi ya. Itu yang kita bagi, makanan kita beli, kita sudah bungkusin sama porsinya tinggal. Jadi itu akan membuat kita tidak menganggap remeh orang lain. Dan itu sangat baik. Sudah pernah dengar hadis Nabi SAW tentang riba Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW riba itu 73 level. 73 level. Yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Yang paling ringan kayak orang ambil riba cuma 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Itu sama dosanya dengan zina sama ibu. Di dalam bab zina yang paling berat itu zina sama mahram ya. Misalnya ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, tante sama ponakan, paman sama, ini zina mahram namanya. Ini hukumnya Bapak Ibu sekalian kalau dalam Islam. Kan dalam hukum zina itu kalau orang kepergok berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali. Kan gitu, diasingkan setahun. Tapi kalau sudah nikah kan dirajam hukumnya gitu ya. Tapi kalau orang zina mahram itu walaupun belum nikah dirajam. Kena beratnya. Level di bawahnya berzina dengan istri mujahid, level di bawahnya berzina sama istri tetangga atau suami tetangga, level di bawahnya zina sama-sama suka, itu paling rendah. Yang paling berat di bab zina itu adalah berzina dengan mahram. Nah ini di bab riba paling rendah ini. Jadi dosa teringannya riba itu dosa besarnya seperti dosa tertingginya zina. Sudah bisa ditangkap beratnya ya. Bagaimana beratnya dosa riba itu ya. Makanya jangan anggap remeh dengan bunga bank apa ngutangin orang ambil bunga, ini bahaya banget ini. Karena yang paling rendahnya saja sama dengan zina dengan mahram ya. Tapi perhatikan bukan itu yang sedang kita bahas. Dan apa kata Nabi SAW, dan level tertingginya dosa riba, level ke-73-nya itu setara dengan dosa menganggap remeh seorang muslim. Jadi nganggap remeh, mincingin mata, cibirin bibir, mulut, anggap remeh orang, itu dosanya sama dengan level tertingginya dosa riba. Itu jangan dianggap remeh. Nganggap remeh pembantu, nganggap remeh sumir, nganggap remeh orang yang tetangga lebih miskin, atau apalah ya. Itu bahaya sekali. Ya. Jadi kalau Allah berikan kelebihan fisik, paras wajah, kekayaan, justru syukuri dan makin tawadhu, merendah karena Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Man tawadhu lillah rafa'allah. Orang yang merendah karena Allah, Allah akan tinggikan, muliakan. Bukan kita hina ya, bukan hinakan diri. Merendah itu artinya tidak merasa bangga dengan itu. Kalau perlu tinggal di mana Bapak Ibu sekalian, ada rumah yang Allah amanahkan. Kendaraannya mana? Itu yang Allah amanahkan. Supaya kita tidak, ini mobilku. Ini kunya ini bahaya sekali. Ya, rumahku ini. Sudah lihat belum itu? Misal. Bukan tidak boleh ya, takutnya masuk ke bab itu ya. Berapa banyak orang yang Allah balik keadaannya, hari ini mungkin dia lebih tinggi derajatnya secara duniawi, besok Allah balik 5-10 tahun ke depan orang lain lebih tinggi daripada dia, kan gitu. Nah ini juga poin-poin yang harus kita ya nilai. Itu di poin ke-6 ya. Artinya kita bekerja justru untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saya katakan tadi, level tertinggi dalam ibadah justru kita kerjakan bukan lagi hanya sekedar mengejar keutamannya, tapi kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa tadi poin juga ya, kalau Bapak Ibu mau sampai puncak terbaik dalam bersyukur, justru berbagi dengan apa yang kita nikmatin ya, porsi makanan tadi, pakaian dan seterusnya. Poin ke-7 yang harus difahami tentang masalah ini adalah
Orang-orang yang bersyukur adalah kelompok minoritas. Memang sedikit orang yang bersyukur itu. Karena kalaupun dipelajari seperti ini, syukur, alhamdulillah saya sudah tahu. Tapi apa dia sudah amalkan? Jadi dia sederhana tapi masalahnya sedikit orang yang mengamalkan. Sudah kita berikan contoh tadi. Apakah kita sudah bersyukur dengan setiap hembusan nafas kita? Mata bisa melihat, tangan bisa menjamah, kuping kita bisa mendengar. Setiap saat ini harusnya kita bersyukur. Ya, sampai saking banyaknya harus kita syukuri nih Bapak Ibu sekalian. Allah mudahkan kita untuk bersyukur. Kata Nabi SAW dalam tubuh manusia tentang sholat duha gitu kan. Dalam tubuh manusia 360 sendi. Dan sekarang penelitian ilmiah terakhir saya nonton cuplikannya. Itu di Eropa, di Amerika. Mereka orang-orang barat yang belum faham tentang Islam. Mereka memang menemukan sendi manusia tepatnya itu 360 sendi. Dan Nabi SAW sudah bilang 1400 tahun yang lalu, manusia memiliki 360 sendi. Setiap hari dia harus bersedekah untuk satu sendinya sebagai rasa syukur. Ini sendi sendiri, ini sendi sendiri, ini sendi sendiri, ini sendi semua nih. Banyak sekali pecahan-pecahan sendi kita gitu kan. Kita harus bersyukur setiap sendinya. Artinya kalau kita nilai, Bapak Ibu coba nilai satu sendi, kalau naudzubillah ada orang patah, rusak, anggaplah 1 juta. Satu sendi. 360 berarti 360 juta dia harus sedekah setiap hari supaya sendinya bisa bertahan gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Dan Allah menjadikan 2 rakaat sholat duha memenuhi syukur daripada 360 sendi itu. Tapi sebagai syukur di sini. Sholat duhanya untuk apa? Untuk syukur. Bukan lagi untuk mengejar keutamaannya di situ. Nah ini yang terbaik kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah menyebutkan dalam surah Saba, surah 34 tadi ya, ayat 13, wa qalilu min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Karena yang ada keluh kesah, ya. Apalagi kalau mereka hanya tahu melihat orang yang di atasnya. Selalu melihat orang yang lebih cantik, yang lebih gagah, orang yang lebih kaya, orang yang lebih pintar, orang yang lebih besar rumahnya. Jadi tidak pernah melihat orang yang lebih rendah dari dia, sehingga dia tidak bersyukur. Makanya kata Nabi SAW, saya ingatkan kembali tadi hadis, kalau kalian ingin bersyukur, maka lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, maka itu akan memudahkan kalian bersyukur. Kita punya motor, lihat orang, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih jalan kaki atau pakai sepeda. Kita punya mobil, anggaplah tahun 2023. Jangan lihat orang yang 2024, tidak bersyukur. Lihat orang yang masih punya mobil 2020, 2019. Kita punya level pendapatan per bulan sekian. Kita lihat orang yang di bawah kita. Berapa banyak orang yang di bawah kita jauh lebih rendah ya nilai pendapatan mereka dan mereka masih bisa hidup. Jangan lihat orang yang di atas kita, atasan kita misalnya, kita tidak akan bersyukur. Nah ini kaidah dasar yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya yang ke-8, kemaslahatan orang yang bersyukur itu kembali kepada dirinya dan juga masyarakatnya. Jadi kalau dia bersyukur untuk dia manfaatnya. Allah tidak pernah butuh dengan syukur kita. Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian ada orang banyak sholat, buru-buru, yang penting sudah selesai. Seakan-akan Allah butuh. Demi Allah, Allah nggak butuh dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Nggak butuh dengan alhamdulillah kita, nggak butuh dengan maksudnya zikir dan syukur kita. Allah nggak butuh. Itu kita yang butuh. Ya, kalau kita balik sekarang persepsi kita, dari Allah butuh yang menjadi kita yang butuh, ibu dan bapak akan jaga kualitas ibadahnya. Karena akan tahu efek daripada ibadah itu kembali kepada kita sebenarnya. Allah nggak butuh. Kalau mulai kita lahir dari bayi sampai salah seorang di antara kita menghembuskan nafas terakhirnya, dia sudah bisa ibadah. Kan kalau bayi belum bisa bicara, belum bisa ibadah. Tapi kalau kita anggap bayi langsung bisa ibadah, bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa sholat sampai meninggal, tidak akan berpengaruh terhadap kerajaan Allah dan kekuasaan Allah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi? Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, aku kembalikan untuk kalian. Manfaatnya buat kita, bukan buat Allah. Allah nggak butuh dengan amal tersebut. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah sembelihan di Idul Adha. La yanalullahu luhumuha wala dima walakin yanalut taqwa minkum. Allah nggak butuh darah dan daging hewan itu, tapi Allah menilai ketakwaan kalian, kepatuhan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga poin yang harus kita garis bawahi. Manfaat daripada ibadah kita, syukur kita, zikir kita, baca Quran, semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Allah berfirman tentang Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 12.
Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan hikmah. Hikmah itu ilmu yang luas ya, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia bersyukur, kembali manfaatnya buat dia. Allah tambah nikmat itu, Allah berikan juga pahala dan derajat tinggi di surga di akhirat nanti sana. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Maksudnya kalau kalian tidak syukur, Allah tidak butuh. Ya. Tidak beriman pun Allah tidak butuh. Seluruh manusia dan jin ini kalau kufur kepada Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Jadi jangan pernah Bapak Ibu pikir Allah butuh. Allah gak butuh dengan kita nih. Kita yang butuh. Lahirkan perasaan butuh kita kepada Allah. Jadi kita sholat, kita berzikir, sholat, doa itu kita yang butuh. Allah gak butuh. Kita minta Allah kasih. Kita gak minta ya sudah. Allah tinggalkan. Gitu kan. Seperti itulah. Yang kesembilan, akibat kufur nikmat dan tidak mensyukurinya sangat buruk. Ya, sangat buruk. Yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan dan kehancuran yang merata. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 112 yang bunyinya وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَعَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ayat ini sangat jelas bagaimana Allah menggambarkan tentang penduduk negeri Saba. Jadi negeri Saba ini Bapak Ibu sekalian negeri Yaman ya. Dulu tuh Allah kasih mereka ilmu, mereka bisa buat bendungan. Mereka buat bendungan, akhirnya di timur dan barat mereka itu bisa tumbuh buah-buahan, sayur-sayuran sehingga mereka sangat makmur. Lalu satu waktu mereka kufur kepada Allah, keturunan mereka ada yang kufur kepada Allah, Allah hancurkan bendungan mereka dengan datang banjir besar. Kemudian Allah ganti pohon-pohon mereka itu menjadi pohon bidara dan cemara yang tidak bisa menghasilkan apa-apa buat mereka. Itu yang disebutkan oleh penulis ini. Demikian pula apa yang dikisahkan Allah kepada kita tentang kisah Saba atau negeri Saba. Ya. Kemudian yang ke-10, ini mungkin poin yang terakhir, ada yang ke-11 juga ya. Ya. Yang ke-10, syukur itu bisa memalingkan azab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 147, Allahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu ya, jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Maksudnya dia tidak akan menyiksa kalian jika kalian mensyukuri nikmatnya dan beriman kepadanya serta kepada Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala itu mensyukuri sedikit dari amalan kalian lalu mengetahui niat-niat kalian. Di sini maksudnya kalau kita bersyukur maka akan selamat dari siksa gitu ya. Kemudian yang ke-11, ia menjalankan apa yang disinyalir dari Nabi SAW dalam masalah ini. Beliau memperhatikan syukur nikmat hingga berdoa seusai setiap sholat agar diberi pertolongan kepadanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya di poin 11 ini jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Beliau selalu bersyukur. Kalau Nabi saja bersyukur mengatakan, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu, atau berzikir, bersyukur kepadamu dan juga ya beribadah yang baik kepadamu, maka bagaimana dengan kita? Kemudian juga dia menyifati orang-orang yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, bahwa ia tidak bersyukur kepada yang banyak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man la yashkurul qalila la yashkurul kathir. Siapa yang tidak belajar untuk mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mungkin mensyukuri yang banyak. Nanti saya bilang deh, kalau Bapak Ibu besarkan nikmat itu, lagi makan sesuap, lagi teguk, minuman seteguk saja, besarkan, alhamdulillah, syukuri.
Maka dengan bersyukur sedikit nanti nikmat yang besar akan kita bisa syukuri. Tapi kalau yang kecil saja kita tidak syukuri, maka yang besar juga tidak akan kita syukuri. Akhirnya kena kepada hukum kufur nikmat tadi. Ya. Membiasakan manusia untuk berterima kasih satu sama yang lain atas suatu kebaikan. Ini bagian dari contoh Nabi Muhammad SAW ya. Untuk mendidik mereka agar bersyukur kepada pencipta langit dan bumi. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, man la yashkurun nas la yashkurullah atau la yashkurillah. Barang siapa tidak berterima kasih atau bersyukur kepada sesama manusia, maka ia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Jadi setiap pemberian orang terima kasih. Tidak ada salahnya suami istri sesekali duduk lalu saling mengucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih. Mungkin sudah sekian tahun pasangan kita berbuat baik dari pelayanan, dari perhatian dan segala macam. Mungkin kita belum pernah berterima kasih padanya, gitu kan? Atau kepada anak-anak kita yang mungkin selama ini sudah coba berbakti misalnya. Atau kepada orang tua kita yang selama ini sudah memberikan peran yang besar dalam hidup kita. Atau kepada atasan kita, tetangga kita, sahabat kita, ya. Semua itu penting sekali. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan berterima kasih seumur hidup saya. Saya akan terus mengenang kebaikan seseorang yang mengingatkan tentang satu kekurangan saya. Kadang-kadang subhanallah ada di antara kita kalau diingatkan kekurangannya malah marah. Sebenarnya kalau ada orang ingatkan kekurangan kita, itu satu hal yang baik. Umar bin Khattab memberikan statement ini agar kita berpikir Bapak Ibu sekalian. Kalau kekurangannya saja diingatkan orang dia berterima kasih, bagaimana kalau orang kasih kelebihan? Kan itu. Dan beliau mengatakan, saya akan selalu mengenang seumur hidup saya. Saya akan terima kasih terus sama orang itu selama dia ingatkan satu kekurangan saya. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya siap mengabdi seumur hidup saya bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Apakah kita masih mengenang kebaikan guru SD kita, guru SMP, guru SMA, kalaupun mereka masih hidup, misalnya kita bisa berbagi pada mereka setelah kita sukses, atau misalnya kita minimal mendoakan mereka, kalaupun mereka sudah meninggal, kalau kita tidak ketemu lagi misalnya, kita berterima kasih, ya. Itu termasuk bagian cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya menisbatkan kenikmatan agar kita bisa bersyukur. Ini cara Nabi SAW ya. Menisbatkan kenikmatan kepada pemilik dan pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menisbatkan kenikmatan kepada selainnya adalah kufur. Seperti menisbatkan kepada alam, bintang dan selainnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah dulu, baru kita bersyukur pada manusia. Alhamdulillah, dan kita mengatakan terima kasih misalnya. Atau jangan sampai kita nisbatkan kepada selain Allah. Ini contoh dalilnya ya. Hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Qala Allah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kada wa kada, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Allah berfirman, pada pagi hari ini, di antara hamba-hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Sebelum kita lanjutkan terjemahannya, Nabi SAW sampaikan hadis ini Bapak Ibu sekalian, setelah semalam suntuk sempat hujan, selepas sholat subuh Nabi sampaikan ini. Ada wahyu turun kepadaku ya. Allah berfirman, Jibril bawa. Pada pagi ini ada hambaku yang beriman, ada hambaku yang kafir. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, adapun siapa yang mengatakan, kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hujan ini turun karena karunia dari Allah. Maka dia mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Sedangkan siapa yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan percaya kepada bintang-bintang. Ya, ini bisa kita tarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Bagaimana banyak orang justru tidak menyebut Allah, tapi dia malah memuji-muji ya manusia atau benda. Ya, seakan-akan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat tersebut. Kata penulis, ini menuturkan realitas kita pada masa kini. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Kemudian selanjutnya bagaimana perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap syukur kenikmatan ukhrawi yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Seperti diampuni dosanya yang telah lalu dan yang kemudian. Beliau bersabda, tak kala beliau melaksanakan sholat malam hingga kedua telapak kakinya bengkak, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur. Karena itu hendaklah kita senantiasa memuji Allah,
karena dialah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan, dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang tidak terbilang dan tidak terhingga. Kita tidak hanya bersyukur dengan lidah saja, tapi juga bersyukur dengan hati, lidah dan anggota tubuh, karena nikmat-nikmat tersebut sangat banyak dan sangat besar. Ada satu statement yang menarik, di sini tidak disebutkan mungkin, perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk tanda bersyukurnya seorang hamba adalah dia menggunakan nikmat itu di atas ketaatan. Jadi misalnya Allah kasih kita kesehatan, justru kita pakai untuk beribadah kepadanya. Allah kasih harta justru untuk bersedekah di jalannya atau memenuhi kebutuhan yang dibolehkan. Jadi kita pakai di atas nikmat Allah. Dan termasuk kufur nikmat, menggunakan nikmat itu di atas kemaksiatan. Allah kasih pendapatan tapi malah dipakai judi, dipakai zina, dipakai segala macam, malah kufur. Ya, jadi tidak pantas sesuatu yang baik. Misalnya teman-teman kerja di kantor, dikasih fasilitas. Sangat tidak pantas. Fasilitas mobil misalnya dari kantor, kita pakai untuk pekerjaan yang lain selain kantor itu. Tidak berterima kasih namanya. Kan gitu. Atau kita dikasih fasilitas di kantor, handphone, laptop dan segala macam, dibayar, digaji oleh perusahaan tersebut, lalu kita pakai untuk pekerjaan kita yang lain. Ini bahaya sekali ya. Ini tidak boleh sampai kita menggunakan itu. Itu keluar daripada akadnya. Oleh karena itu kita bukan banyaknya kertas di kantor, ataupun pulpen lalu kita datang membagi-bagikan pada ponakan dengan alasan di kantor banyak, itu bukan untuk dibagi-bagikan, itu untuk pekerjaan di kantor misalnya. Jadi kita harus hati-hati dalam poin-poin seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan dalam penutupan bahasan kita tentang hakikat syukur. Hakikat syukur ialah menampakkan kenikmatan dan mengakuinya kepunyaan Allah sebagai bentuk ketundukan. Dan Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan atau bersyukur. Dalam surah Duha ayat 11. Ya, bagus sekali bajunya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah berikan kepada saya. Allah dulu, gitu kan. Oh iya, ini kemarin dari bisnis saya dapat keuntungan lalu saya beli walaupun mahal. Jadi seakan-akan dia cuma kembali kepada diri dia. Dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan syukur dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ini pentingnya kita belajar tentang bab syukur itu. Jangan dikira, kata beliau, bahwa syukur itu hanya dengan lidah. Seluruh anggota tubuh adalah unsur-unsur syukur dan pokok kesyukurannya adalah perbuatan. Jadi dengan kita menunjukkan syukur itu dengan cara anggota tubuh kita dipakai ya kepada pemberi nikmat tersebut, dipakai justru untuk sholat malam, untuk duha, untuk segala macam gitu ya. Dan dalam Islam luar biasanya kita boleh menikmati nikmat Allah. Boleh Bapak Ibu pakai baju yang bagus, makanan yang enak, minuman yang enak, rumah yang luas, ya kendaraan yang enak, silakan, boleh dinikmati. Tapi dengan syukur kepada Allah SWT. Orang yang biasa bersyukur ini juga akan terhindar daripada menganggap remeh orang lain. Sudah kita jelaskan tadi. Jangan sampai kita marah menganggap remeh keadaan orang yang berendah daripada kita. Sehingga bisa saja nikmat itu Allah copot, Allah pindahkan kepada orang tersebut. Ini dinukil sebuah kisah ya. Tapi tidak disebutkan nama mereka. Tapi saya mendengarkan kisah ini dan saya jadikan sebagai referensi. Karena bagi saya ini sebuah kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Ada suami istri lagi makan di malam hari. Kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Lalu ini kebetulan sang istri sangat dermawan, sang suami sangat pelit, ya sangat pelit. Ini kisahnya pada saat itu ya. Maka pada saat diketuk pintu, lalu istrinya membuka pintu, ternyata ada seseorang yang miskin yang minta makanan di luar rumah. Lalu kemudian sang istri masuk, kebetulan di meja makan dia pamit sama suami dan mengatakan, saya akan berbagi depan rumah kita ada orang miskin yang minta. Lalu sang suaminya marah-marah, gitu kan? Untuk apa dikasih mereka? Ini saya setengah mati kerja untuk kita nikmatin, bukan untuk orang lain. Sambil menghina-hina orang tersebut dan tidak memberikan gitu kan. Dalam kondisi seperti itu, ternyata orang miskin yang depan pintu mendengar. Lalu kemudian dia pun menunggu sang perempuan ini keluar lalu mengatakan, mohon maaf ya suami saya marah dan tidak mengizinkan. Maka laki-laki pun mengatakan tidak masalah, dia pun pergi. Subhanallah. Berjalan 10 tahun dari kejadian tersebut. 10 tahun dari kejadian tersebut. Ternyata si perempuan ini sudah bercerai dengan suaminya. Ya, dan dia menikah dengan seorang laki-laki kaya. Suami keduanya. Dan suami keduanya ini sangat dermawan. Beda dengan suami yang pertama. Kejadian yang sama terjadi. 10 tahun setelah itu. Di rumah yang mewah ini.
dia lagi makan malam sama suaminya yang kedua, yang dermawan, lalu ada orang yang bel, ketok pintu, dibuka sama perempuan tersebut, orang miskin minta. Lalu dia datang, lalu dia mengatakan pada suaminya, ada yang datang minta-minta di luar sana. Maka pada saat ya dia buka pintu tadi untuk dia lihat, dia kaget karena yang minta ini mantan suaminya yang pertama. Ya itu kejadiannya begitu. Mantan suami dia yang pertama mengemis dan dia kenal, gitu kan. Kemudian dia masuk, dia bilang sama suaminya, ada orang yang minta-minta makanan di luar. Enggak, dia cuma bilang ada orang yang minta makanan di luar sana. Lalu kemudian suami yang di rumah mengatakan berikan kepada dia. Lalu diberikan, tapi sambil dia ambil makanan, sambil dia meneteskan air mata, ditanya sama suami, kenapa? Dia bilang karena yang minta di luar itu mantan suami saya. Itu pernah menikah sama saya dulu. Kata si laki-laki ini sekarang apa? Dia bilang, apa kamu tahu siapa saya? Dia bilang tidak, sayalah pengemis yang 10 tahun yang lalu. Ya, setelah saya mendengar suami kamu memarah-marahin kamu pada malam itu, saya pun sambil jalan berdoa agar Allah bukakan rezeki buat saya dan supaya Allah berikan yang terbaik buat kamu. Ternyata kamu bercerai dan saya menikah dengan kamu. Begitu gampangnya Allah membalik keadaan bisa terjadi, bukan mustahil. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai bentuk ya hakikat syukur kepada Allah itu. Jangan sampai kita anggap remeh pembantu kita, supir kita. Mungkin satu waktu dia berubah, kita tidak pernah tahu. Berubah keadaan tiba-tiba menjadi orang yang sukses gitu ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini dikatakan jangan dikira bahwa syukur itu hanya dengan lidah. Seluruh anggota tubuh adalah unsur-unsur syukur dan pokok kesyukuran adalah perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Termasuk syukur ialah tidak menggunakan kenikmatan untuk maksiat. Nah ini jangan sampai kita ada nikmat, ada mobil, ada rumah, ada kesehatan, lalu kita pakai untuk berdosa. Ini termasuk kufur nikmat. Allah kasih mata yang sehat, telinga yang terang, bisa mendengar, dan segala macam. Lalu kita jangan pakai pada maksiat. Kalau yang lalu-lalu terjadi, kita tinggal istighfar kepada Allah. Kita berharap Allah maafkan. Setiap kali majelis ilmu seperti ini, tujuannya adalah hari ini ke depan. Bagaimana kita perbaiki? Kalau ada tambahan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan, maka diterapkan dalam kehidupan. Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan? Dikatakan termasuk syukur ialah tidak menggunakan kenikmatan untuk maksiat. Sebagian orang diberi harta yang banyak lalu ia membelanjakannya untuk kemaksiatan kepada Allah dengan membeli minuman keras, alat-alat musik, seruling dan selainnya. Ia tidak menyadari bahwa Allah akan menanyakan kepadanya tentang harta itu, dari mana mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakan. Khusus poin ini Bapak Ibu sekalian, memang ada hadis Nabi SAW ya, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4. Kita tidak mungkin ke surga, walaupun kita akan ke surga, atau ahli neraka ke neraka, naudzubillah, kecuali ditanya 4, tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang masa mudahnya, di mana dia gunakan, dan tentang hartanya. Harta khusus ditanya 2, dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Jadi bukan hanya sekedar ditanya harta tersebut di mana digunakan, tapi dari mana sumbernya, di mana dikeluarkan. Saya pernah jelaskan ada 4 golongan manusia dalam pendapatan. Yang pertama adalah yang terbaik, sumbernya halal, dikeluarkan pada halal. Dia kerja, dapat sumber halal, dia keluarkan juga untuk halal. Kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, untuk infak masjid dan segala macam, umroh, haji. Ini yang paling terbaik. Halal ke halal gitu ya. Yang kedua, ini dapat pahala setengahnya, dapat dosa setengahnya. Sumbernya halal, dia bekerja atau dia bisnis dapat sumber halal. Tapi dia pakai zina, dia pakai judi. Ini setengah pahala, setengahnya dosa. Allah juga akan tanya. Allah balas ini dengan kebaikan, di sini Allah akan hukum dia. Yang ketiga ini buruk, ya, dan tidak diterima sama Allah, dia berdosa. Sumbernya haram, dikeluarkan pada halal. Dia dari judi, manipulasi data, korupsi, tapi dipakai umroh, dipakai haji, pakai bantu bakti sama orang tuanya, biaya keluarganya, ini nggak bisa. Ya, karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berinfak dari harta haram kecuali akan menambah hukuman dan dosa baginya. Jadi nggak bisa itu ya. Kemudian yang terakhir yang paling buruk, sumbernya haram kepada yang haram. Hasil mencuri dipakai zina, dan itu lebih buruk lagi. Maka kita usahakan berada di golongan yang pertama saja. Sumbernya sudah jelas halal, dikeluarkan pada yang halal. Lalu dikatakan jadi syukur itu wajib atas manusia pada umumnya dan atas orang-orang yang ditinggal di negeri-negeri yang makmur pada khususnya. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita akibat orang-orang yang kufur nikmat. Ini tentang negeri Saba tadi ya, negeri Yaman. Di surah Saba ayat 15-17.
laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatay ukulin khamtin wa athrin wa syai min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Terjemahannya, sungguh bagi kaum Saba negeri Yaman ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Ini zaman dulu ya, bukan Yaman sekarang. Sekarang namanya Yaman, dulu namanya negeri Saba. Surah nomor 34 dalam Al-Quran, surat tentang Saba. Di ayat 15 dan 17 Allah sebutkan bagaimana Allah berikan nikmat di awal karena mereka beriman dan bersyukur, dan bagaimana Allah angkat nikmat setelah mereka kufur. Sungguh pada kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Jadi karena Allah kasih mereka ilmu bisa buat bendungan, di timur dan barat negeri mereka itu tumbuh sayur-sayuran, buah-buahan banyak melimpah sekali. Lalu Allah berfirman kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Jadi selain makan, alhamdulillah, syukuri. Pakaian, minuman, apa saja biologis yang halal, nikmatin, syukuri. Gitu ya. Lalu dikatakan, negerimu adalah negeri yang baik kalau kau beriman dan bersyukur. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling. Setelah itu mereka kufur, mereka tidak bersyukur. Maka kami, kata Allah, kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun di timur dan di barat negeri mereka itu dengan 2 kebun yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon asal dan sedikit pohon sidir. Asal itu pohon cemara. Cemara cuma bisa bernaung ya. Naungannya pun daunnya tidak bisa besar ya. Maka tidak terlalu besar manfaatnya. Dan pohon sidir itu pohon bidara. Kalau bidara itu kan semuanya banyak durinya ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Urusan 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri setelah sebelumnya syarat dengan buah-buahan yang matang, pemandangan yang indah dan sungai-sungai mengalir berubah menjadi pohon-pohon arak, ya, tarfat dan sidir. Ini pohon cemara, pohon-pohon yang berduri, pohon yang berbuah pahit, yang memiliki banyak duri dan sedikit buah. Hal ini disebabkan kekufuran mereka dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka jelaslah bagi kita dari apa yang telah lalu bahwa syukur nikmat adalah salah satu faktor terbesar untuk menolak hukuman dari Allah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga mengaruniakan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya dan bersyukur kepadanya. Allahumma amin tentunya. InsyaAllah kedepannya kita akan lanjutkan di faktor ke-11 ya. Masalah taubat dari semua pelanggaran atau maksiat.